Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama, marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan yang beribu-ribu nikmat yang pada sampai saat ini tidak dapat kita hitung. Dan tak lupa juga, marilah kita merangkaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat sampai kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan. Berjumpanya dengan bulan suci Ramadan adalah suatu anugerah dan nikmat yang paling besar. Akan tetapi orang yang berjumpa dengan orang yang mendapatkan nikmat yang besar itu belum tentu dia menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi ada orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan dia menjadi manusia yang celaka, dan sungguh betapa celakanya orang semacam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepadanya, namun dia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapakah orang yang celaka, orang yang rugi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepadanya? Hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam suatu hadisnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi summa ansalagha qabla an yughfar lah." Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Padahal selama bulan suci Ramadan terdapat banyak amal-amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semisal amal berupa puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat yang benar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian qiyam Ramadan juga mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat tarawih di bulan suci Ramadan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan satu lagi, demikian juga solat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Namun ternyata ada orang yang Ramadannya telah berakhir dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang teledor atau orang-orang yang lalai. Sungguh dia adalah orang yang ceroboh. Waktu yang begitu panjang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan namun dia pun melalaikannya. Ternyata dari sekian lama waktu itu berjalan dengan terdapat berbagai macam-macam amal yang jika dikerjakan dapat menghapuskan dosa-dosa. Ternyata
dia tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sungguh puasanya adalah puasa yang tidak berkualitas. Salat malamnya adalah salat malam yang tidak betul-betul bernilai dan tidak berharga. Kemudian salat tarawihnya adalah salat tarawih yang tidak ada faedahnya. Dia hanya mendapatkan capek saja. Yang dia dapatkan dari puasa, yang dia dikerjakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata saja. Dan inilah orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, melindungi kita semua dari keadaan semacam ini. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.